Kenalkan, nama saya Samuel Paulo Menayang. NIM saya 2202 1106 0175. Dan saat ini saya akan melakukan atau mengerjakan lab research network security threats. Oke, langsung saja kita ke part satunya. Exploring the SANS website. Oke, jadi kita perlu membuka website SANS. Ini saya sudah buka di layar sebelah kiri saya. And explore the available resource. Tunggu sebentar. Ini saja. Oke, ini resource-nya, free resource. Use the internet for science from the science homepage. Click on free resource. Sudah. List your available resources. Jadi di sini ada beberapa, ada webcast, white papers, dan lain-lain. Lalu step 2, locate the link to the CIS atau critical security controls. The critical security controls linked on the science website are the combination of public-private following the Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center of Internet Security atau CIS, and the Science Institute. The list was developed to protest. Oke, ini penjelasannya. From the resources menu, select critical security controls for familiar with CIS critical security. Pre-registration to access user on CIS. Oke, penjelasannya. Select one of the controls and list implementation suggestion for this control. Oke, di sini saya sudah buka CIS controls V8-nya. Dan di sini ada perubahan dari version 7 ke version 8, yang dimana dari version 7 di sini ada 20 dan di sini dibuat menjadi 18. Step 3, locate the newsletters menu. Oke, kita kembali di sini. Ini newsletters. Select newsletters. Briefly describe each of the 3 newsletters available. Jadi di sini ada 3, ada News Bites, ada Risk, ada Ouch. Jadi di sini dia suruh describe. Oke. Jadi News Bites ini adalah kayak apa ya? Newsletter, kayak berita mingguan tentang cybersecurity yang dikhususkan untuk bidang cybersecurity profesional. Newsbites ini sebenarnya mirip-mirip Risk karena diperuntukkan untuk profesional. Tapi yang Risk ini dia lebih luas karena di sini ada discovered attack vectors, vulnerabilities, dan yang lainnya. Jadi Risk ini lebih luas daripada yang Newsbites. Lalu yang Ouch ini sama juga seperti yang lain, namun dibuat untuk user-user yang lebih umum, agar
mudah untuk dimengerti. Oke, kita lanjut. Oke, di sini part 2. Identify recent network security threats. In part 2, you will research, okay. Step 1, locate the risk. Oke, kita buka risk. Oke. From the research page, select archive for the risk. Sudah. The consensus security alert. Scroll down to archives, volumes, and select a recent weekly newsletter. Review the notable recent security issues and most popular malware files section. List some recent vulnerabilities. Browse multiple recent newsletter if necessary. Jadi di sini ada beberapa, mulai dari yang paling akhir, berita paling terakhir, paper paling terakhir yang terbaru, sampai yang paling lama. Sini, contoh saya buka yang terbaru. Ya, di sini bisa dibaca lebih lengkap, bisa diakses langsung di websitenya. Itu juga dengan paper-paper sebelumnya. Oke. Step 2, identify sites providing recent or security threat information. Besides the SAN site, identify some other websites that provide recently security threat information. List some of the recent security threats detailed on these websites. Oke, jadi saya sudah coba mencari beberapa website. Saya menemukan 2 website yang sama seperti SANS. Di sini ada Cynet.com dan thehackernews.com. Ya, dan di sini ada servisnya, ada sama lah seperti SANS. Dan di sini juga ada Hacker News-nya. Ini tentang berita-berita terkini yang baru tentang hacker atau tentang cyber security. Oke. Part 3, detail a specific network security attack. Oke, di sini katanya kita akan mencari satu contoh kasus yang ada. Di sini saya ambil kebocoran data pengguna IndiHome. Tipe serangannya adalah kebocoran data, pelanggaran data, atau hacking. Dates of attacks itu 2023 di bulan Februari, dan yang terkena dampak dari serangan ini adalah customer atau pelanggan dari IndiHome di Indonesia. Oke, how it works and what it did. Oke, jadi kebocoran data pengguna IndiHome terjadi ketika data pribadi dari sejumlah pelanggan layanan internet tersebut bocor ke publik. Data yang bocor meliputi informasi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, nomor KTP, dan detail lainnya. Serangan ini diduga terkait dengan kebocoran database atau insiden keamanan internal yang mengakibatkan informasi sensitif pelanggan menjadi tersedia secara tidak sah, atau bisa dibilang data yang seharusnya dijaga oleh pihak dari IndiHome bocor ke hacker atau peretas yang tidak bertanggung jawab, dan data yang diambil dipaparkan atau disediakan secara tidak sah, bisa di tempat umum atau di tempat yang tidak seharusnya. Mitigation options. Di sini ada 3.
Indihome diharapkan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran data dan memperkuat keamanan sistem mereka. Lalu yang kedua, pelanggan IndiHome disarankan untuk mengubah kata sandi dan informasi akun yang terpengaruh, serta memantau aktivitas keuangan mereka dengan cermat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, organisasi yang terkena dampak diharapkan untuk memperkuat kebijakan perlindungan data, melakukan pelatihan keamanan cyber secara berkala, dan meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan mereka. Untuk referensi atau linknya, sini ada saya ambil dua saja dari CNN dan Kominfo. Lalu di step 2 follow the instructors guidelines to complete the presentation. Ada reflection questions, ada dua pertanyaan. What step, sebentar. What steps can you take to protect your own computer? Jadi menurut saya sendiri ada banyak cara untuk melindungi komputer kita sendiri. Em, Namun saya akan memilih untuk pertama memasang antivirus atau misalnya Smadaf atau yang lainnya yang sejenis. Lalu kalau misalnya ada em, link yang mencurigakan atau link yang berasal dari tempat yang tidak jelas atau dari pihak yang tidak jelas, sebaiknya berhati-hati atau tidak dibuka. Dan banyak lagi cara yang bisa dilakukan oleh pemilik komputer untuk menjaga keamanan komputer. Pertanyaan yang kedua ada, what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Tadi bisa kita ambil contoh di contoh kasus yang saya ambil tadi. Di mitigation options di sini bisa dilihat untuk memperkuat kebijakan perlindungan data, melakukan pelatihan keamanan cyber secara berkala, dan meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan organisasi terkait. Atau bisa juga untuk membackup data yang ada atau melakukan enkripsi data atau patch secara berkala dari organisasi yang ingin mengamankan atau menjaga data privasi yang penting dari organisasi terkait. Oke, sekian saja dari saya. Saya Samuel Kolom yang NIM saya 2202 1106 0115 dan terima kasih.